Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my name is Aulia Ulfa. I will explain about morphology in the chapter on borrowing and clipping. Okay, let's go. First, clipping. The definition of clipping is to clip means to cut or to shorten. Sini jelaskan bahwasanya clipping adalah pemotongan kata menjadi pendek. Nah, dari kata clip sendiri sudah jelas bahwasanya clip adalah memotong. Jadi kata itu dipotong, ada yang dipotong di depan, di belakang, ataupun di tengah. Oke, jadi clipping itu terbagi atas 6 macam proses pemotongannya. Yang pertama adalah cutting of the back part of words. Memotong bagian belakang kata. Misalnya original words-nya. Misalnya adalah examination. Aslinya itu examination. Panjangannya itu. Dan di sini di clip words, dipotong menjadi disingkat menjadi exam. Itu dipotong bagian belakang katanya. Initialnya dibuang. Jadi hanya depannya exam. Ini yang pertama. Terus contoh lagi, ada doctor. Dipotong bagian nya menjadi dog. Jadi dogs aja, dogs. Gitu. Yang kedua adalah cutting of the front part of words. Di sini memotong bagian depan kata. Nah, original words-nya adalah misalnya hamburger. Nah, kan kebanyakan orang ngomong hamburger itu biasanya cuma burger. Jadi di sini dipotong bagian depannya, hamnya dibuang menjadi burger saja. Clip words-nya menjadi burger saja. Terus di sini ada juga telepon. Nah, di sini telenya dibuang menjadi pons saja, menjadi pons. Jadi depan katanya itu telenya itu dibuang menjadi pons saja di clip words. Nah, yang ketiga ada cutting of the front and the back parts of words. Nah, di sini adalah pemotongan bagian depan dan belakang kata. Misalnya influenza. Original words-nya influenza. In sama enzanya dipotong menjadi flu saja. Nggak mungkin toh dokter nanyain, kamu sakit apa? Sakit influenza tak apa gimana? Nggak mungkin. Jadi hanya dibilang flu. Apakah kamu sakit flu gitu? Disingkatkan lagi, dipotong bagian in sama enzanya. Terus contoh lain ada distillery. Di sama r-nya dipotong menjadi still saja. Nah, itu yang bagian depan dan belakang. Terus yang nomor 4 ada cutting of the back part of words and replacing it with certain such clips words. Nah, di sini adalah pemotongan bagian belakang kata dan menggantinya dengan kata-kata yang berbeda. Gitu. Misalnya original words-nya ada kitten. Jadi n-nya dibuang menjadi kitty aja. Di clip words menjadi kitty. Nah, begitu. Misalnya lagi original words-nya adalah cab driver. Driver-nya dibuang menjadi cabby. Jadi asli kata original words-nya cab driver dan dipotong itu menjadi berbeda, menggantinya dengan kata-kata yang berbeda tapi tidak merubah arti. Artinya tetap sama. Selanjutnya yang nomor 5 ada cutting of the back part of words and replacing it with certain new spelling clip words. Nah, di sini adalah memotong bagian belakang kata dan menggantinya dengan ejaan pemotongan kata tersebut. Misalnya original words-nya business. Nah, di sini ines-nya dibuang belakangnya menjadi bees. Clip words-nya menjadi bees, oke? Dan selanjutnya ada bicycle, sepeda, bicycle. Itu nya dibuang menjadi bike. Jadi bike saja. Clip words-nya menjadi bike saja. Selanjutnya cutting nomor 6 ada clipping which are related to one's name. Nah, di sini adalah pemotongan kata yang terkait dengan nama seseorang. Nah, misalnya original words-nya, asli katanya, asli nama orangnya misalnya Catherine. R-nya dibuang menjadi Kathy. Jadi tuh
memotong kata menjadi ejaan jadi Katy, tapi tidak merubah arti. Erlinnya diganti menjadi Katy. Ini hampir sama dengan yang nomor 4 tadi, cutting off the back part of words and replacing it with certain transcribed words. Hampir sama. Gitu. Oke, jadi clipping, jadi kesimpulannya clipping adalah pemotongan kata tapi tidak merubah arti katanya tersebut. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya borrowing. Borrowing on the most common source of new words in English is the process which is simple word borrowing, that is the taking over of words from other language and any other. Nah, jadi di sini dijelaskan borrowing adalah intinya ya, biar mudah paham, borrowing adalah peminjaman kata, pembentukan kata yang meminjam dari negara lain. Nah, misalnya langsung contohnya ya. Contohnya, misalnya kebanyakan di orang Inggris, di bahasa Inggris itu misalnya kayak piano ternyata itu adalah bukan kata dari asli orang Inggris, dari asli orang Amerika. Jadi ini piano adalah kata diambil dari orang Italian, dari bahasa Itali, cuman sering dipinjam sama orang Inggris, jadi menjadi kayak bahasa Inggris. Ini namanya borrowing kata atau peminjaman kata dari luar negeri. Nah, kalau di Indonesia sendiri misalnya adalah kursi, kursiun, itu kan aslinya adalah kursiun, itu dari bahasa Arab. Kursiun artinya kursi. Nah, di Indonesia digunakan menjadi kursi, tetap kursi dan tidak ada bahasa lain, tetap kursi. Jadi itu adalah peminjaman kata dari orang Indonesia yang minjam ke negara Arab. Itu tadi kursiun menjadi kursi. Oke, gitu ya. Dan borrowing, nah jadi borrowing ini kesimpulannya adalah peminjaman kata tanpa adanya perubahan. Begini, negara Indo meminjam kata ke negara Arab tersebut yang tadi kursi, tetapi asli katanya itu memang sudah tidak ada di Indonesia. Memang tidak ada kata lain selain kursi, jadi artinya tetap kursi. Jadi hanya satu kata yang tidak ada di negara tersebut, artinya tidak ada di negara tersebut, tapi sering digunakan oleh orang luar juga dan Indonesia memakainya. Misalnya tadi kursi. Kursi kan tetap artinya tetap kursi, tidak ada arti lain selain kursi. Jadi peminjaman kata yang di negara tersebut belum ada arti, maksudnya belum ada kata lain selain yang dipinjam tersebut. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Thank you for your attention. Oke, goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.